semakin bertambahnya usia, ada yang perlu diperhatikan bahwa metabolisme itu semakin menurun. Jadi sehingga pada lansia itu sedangkan ketika udah usia itu biasanya mereka selera makan juga kan pasti berubah ya. Nah itu harus dengan kira-kira karbohidratnya bisa diganti dengan apa gitu ya. Assalamualaikum, halo sahabat kisah, selamat datang di podcast kesehatan RSUD Hikmat Sehat Afiat yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Di momen spesial ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk RSUD Hikmat Sehat Afiat. Semoga semakin maju, terus memberikan pelayanan terbaik dan menjadi kebanggaan masyarakat. Tak lupa, selamat ulang tahun yang ke-27 untuk Kota Depok, semakin berkembang, sehat, dan sejahtera untuk seluruh warganya. Baik sahabat kisah, bersama saya Dr. Kurnia sebagai host pada hari ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang keren, yaitu Dr. Desi Fitriani, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, dan Dr. Dian Purwantini, spesialis gizi klinik. Halo. Topik kita siang ini adalah lansia sehat berdaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka harapan hidup orang Indonesia itu di tahun 2024 adalah 74 tahun ya. Berarti semakin kesini semakin tinggi angka harapan hidup itu. Nah, bagaimana sih agar kita semakin bertambah usia, kita semakin sehat? Nah, disinilah kita pada siang ini akan bincang-bincang kesehatan lansia. Terima kasih Dokter Desi udah bergabung. Saya ingin bertanya ya Dok, kira-kira apa saja sih Dok kebutuhan gizi yang harus dipenuhi oleh lansia? Baik, Dr. Kurnia, terima kasih. Sahabat kisah semuanya, seperti disampaikan Dr. Kurnia tadi ya, bahwa angka harapan hidup itu kan semakin meningkat. Tentunya kita jangan berhenti di angka harapan hidup. Tentunya kita mesti menyiapkan kondisi lansia tapi sehat. Ya, jadi ketika sehat jadi berdaya gitu ya. Nah, salah satunya tentunya di samping sehat secara fisik dari penyakit, kalau misalnya punya penyakit kronik tentu itu dikelola, dan yang sangat penting lagi adalah masalah gizi. Nah, jadi masalah gizi ini sebenarnya semakin bertambahnya usia, ada yang perlu diperhatikan bahwa metabolisme itu semakin menurun. Jadi sehingga pada lansia itu angka kejadian nanti kemungkinan itu adalah malnutrisi itu ada dua ya, mungkin nanti bisa disambung sama Dr. Dian. Ada malnutrisi yang kurus, ada malnutrisi yang kelebihan. Itu yang kita harus perbaiki. Tapi yang jelas bahwa kalau untuk kebutuhan gizi sama seperti dewasa muda, maka lansia itu dia butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak, dan kemudian dengan mikronutrien. Nah, tentu yang detailnya dari Dr. Dian ya nanti ya. Tapi yang jelas bahwa ini penting, gizi ini penting karena untuk berdaya maka dia mesti beraktivitas kan, dia mampu beraktivitas. Untuk mampu beraktivitas ini maka dia harus memiliki otot yang baik. Nah, gizi ini salah satunya adalah gimana menciptakan dia si lansia ini punya otot yang baik sehingga dia bisa beraktivitas. Kita berupaya seberapapun usianya kalau bisa itu tetap mandiri, tentu didukung oleh otot yang baik. Oke Dokter, terima kasih. Nah, berarti Dokter Dian, bagaimana ya rencana gizi yang agar kemudian kondisi lansia ini bisa baik gitu Dok? Bagaimana cara merencanakan gizi lansia? Oke, baik. Terima kasih Dokter Kurnia. Jadi kalau tadi kan Dokter Desi sudah menyampaikan ya, jadi kalau untuk lansia itu tetap terpenuhi gitu ya, harus terpenuhi karbohidratnya, proteinnya, lemaknya gitu. Nah, ketika harus merencanakan gizi untuk lansia sendiri,
Itu kan yang jadi apa ya, yang jadi hambatan itu biasanya ya. Jadi karena terkait sama fisiologi juga ya dok ya. Jadi karena pertama mungkin dari gigi-giginya yang enggak utuh gitu ya. Jadi akhirnya bisa jadi yang tadinya dewasa muda dia masih bisa makan daging gitu, ayam gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah lansia mungkin itu jadi berkurang. Akhirnya asupan proteinnya juga berkurang. Nah, kalau misalnya merencanakan berarti kan sebenarnya sumbernya sendiri gitu ya. Jadi kita harus tahu dari sumber makanannya sendiri. Karbohidrat itu sumbernya apa aja, protein sumbernya apa aja, lalu lemak juga sumbernya apa aja gitu. Jadi nggak cuma nasi gitu ya misalnya karbohidrat, tapi bisa juga yang lain gitu. Jadi misalnya dari ada jagung, ada roti gitu ya. Jadi bisa dari situ. Jadi nggak ketika merencanakan, karena kita orang Indonesia terfokusnya kan pada nasi nih biasanya. Iya dok. Nah, sedangkan ketika udah usia itu biasanya mereka selera makan juga kan pasti berubah ya. Nah, itu harus direncanakan kira-kira karbohidratnya bisa diganti dengan apa gitu ya. Bisa diganti dengan jagung juga bisa gitu, atau singkong atau ubi gitu. Itu yang bisa pengganti sebagai karbohidrat nasi. Terus boleh nggak sih dok, misalnya kalau misalnya nih tadi kan dokter sampaikan bahwa gigi-giginya udah mulai berubah gitu dok. Nah boleh nggak sih dok, apakah sama gitu ya nilai gizinya? Kalau misalnya memang makanan tuh dipotong-potong atau harus dilembutin? Nah kira-kira itu apakah ada perbedaan nilai gizi gitu dok? Tetap nilai gizinya tetap ada. Tapi sekarang tergantung di cara masaknya sebenarnya. Karena kan ada jenis gizi apa nih ya, zat gizi yang memang dia dengan pemanasan yang terlalu lama rusak gitu ya. Jadi tetap walaupun itu harus dilumatkan, nah misalnya atau dibentuknya cair gitu, tetap nilai gizinya tetap ada gitu. Iya tetap ada. Jadi nggak perlu khawatir ketika pasiennya orang tersebut lansia itu cuma bisa makan bubur gitu, tapi kan tetap terpenuhi, misalnya tetap proteinnya misalnya ikan yang lebih lembut lah bisa diberikan untuk orang tersebut. Baik dok, sekarang tanya ke dokter Desi lagi ya dok. Jadi bagaimana dok strategi agar dapat meningkatkan nafsu makan di usia lansia? Jadi pada lansia ini juga unik ya Dokter Kurnia ya. Jadi untuk asupan nutrisi itu kita harus memang seperti yang disampaikan Dokter Dian tadi, ini banyak faktor pada lansia gitu ya. Jadi dari organnya, giginya gimana, masih utuh atau tidak, menelannya bisa atau tidak. Nah kemudian dari sisi psikologis juga bisa ya. Kemudian kadang-kadang lansia itu dia tinggal sendiri. Ketika tinggal sendiri, makan sendiri, itu biasanya dia malas gitu loh. Jadi pada saat ngumpul dia bisa makan enak, tapi ketika dia sendiri dia makannya nggak enak. Jadi faktornya banyak banget dari lansia itu. Kemudian dari sisi keuangan, dia punya nggak uang untuk menyiapkan. Kemudian penyakit sendiri, ada penyakit tertentu yang itu juga berpengaruh terhadap kemampuannya menyiapkan. Itu dari sisi menyiapkan dan makan gitu kan. Nah jadi mesti ngeliatnya secara holistik pada lansia. Jadi kalau misalnya kita mau nyiapin, mesti ngeliat dulu kita harus nyiapin segini nih. Yang jelas kan harus jelas berapa sih kebutuhannya per hari. Kita kan berbeda-beda ya. Misalnya karbonya berapa, proteinnya ginjalnya gimana. Jadi dengan ginjal sekian kita harus nyiapin proteinnya gimana gitu ya. Nah kemudian tadi misalnya giginya ada masalah, yang seperti apa yang bisa gitu ya. Nah belum lagi kalau dia bisa menyiapkan sendiri atau tidak gitu. Nah itu kan juga jadi detail memang kalau lansia itu, maka memang detail kita harus berbicara sama si lansia ini ya. Jadi apakah bisa menyiapkan, apakah ada biaya untuk menyiapkan, bagaimana psikologisnya. Itu sangat berpengaruh. Berarti gini ya dok, kalau tadi dokter sampaikan bahwa secara psikologis itu pengaruh ya dengan nafsu makan, mungkin kehadiran anak-anaknya gitu ya dok, kadang-kadang itu perlu menjadi prioritas gitu ya dok, untuk mensupport agar lansia ini ada nafsu makan gitu ya dok. Betul, jadi ketika memang nggak semua, ada yang lansia memang biasa sendiri, apa-apa mandiri dia nggak masalah, dia mau makan sendiri, mau makan nggak ada masalah, tapi ada yang
nggak enak makan kalau dia sendiri. Nah, sehingga itu perlu peran keluarga. Jadi peran keluarga memperhatikan lansianya ini seperti apa makannya, apakah bisa menyiapkan sendiri, apakah bisa makan sendiri, dia kebutuhan ini tercapai gitu. Nah, itu memang perlu kita berbicara sama keluarga, melihat gimana kecukupan gizi si orang tua ini gitu. Jadi mesti keluarganya juga berperan aktif untuk melihat Nah, berarti memang kondisinya. peran keluarga itu sangat Penting. dominan ya dok, Iya. sangat penting ya Iya, dok. pada kondisi-kondisi orang tua yang itu berpengaruh. Ada Iya. juga yang orang tua nggak apa-apa, dia bisa dilarang saja Iya, makan, betul. itu ada. Nah, sekarang gini dok, kalau lansianya sehat, terus gimana dok? Kalau misalnya lansianya itu memang malnutrisi, kemudian dia atau yang obes, nah itu gimana cara mengelola permasalahan gizinya dokter? Nanti memang setiap kali pasien geriatrik ketemu dokter geriatrik itu mestinya memang ada yang namanya pemeriksaan paripurna pada geriatrik. Nah, di situ ada screening nutrisi di situ. Nanti akan kelihatan ini apakah nutrisinya masuk ke dalam malnutrisi, baik itu ke dalam malnutrisi yang underweight ataukah itu obesitas, maka itu kita bisa melihat di sana. Nah, gimana pun kalau tadi itu untuk lansia yang makan masih bagus, sementara metabolismenya berkurang, maka itu cenderungnya akan terjadi obesitas banyak juga. Itu walaupun itu juga akan jadi masalah yang malnutrisi bisa sarkopeni yang namanya kekurangan massa otot. Si obesitas juga bisa terjadi sarkopeni, kelemahan massa otot, sehingga akan mempengaruhi keberdayaan lansia itu. Nah, nanti mungkin dari situ dokter Dian barangkali yang bisa ini ya, karena hitungan kalori, hitungan kebutuhan dietnya pada lansia, kita mesti ngelihat IMT-nya. Kalau dia termasuk yang underweight, maka kita menghitungnya IMT-nya itu berdasarkan berat badan saat ini. Jadi bukan kita targetnya berapa sih, sehingga kita harus menghitung berdasarkan target berat badan sekian, enggak. Tapi kalau obesitas, maka kita menghitungnya kebutuhan kalorinya berdasarkan berat badan idealnya berapa. Jadi cari dulu berat badan ideal, baru diberikan itu. Nanti mungkin dokter Dian yang menghitung kebutuhannya. Dokter Dian nih, secara prakteknya dok, kan kalau misalnya kita di rumah sakit nih dok, kan enak hitung-hitungannya dok. Misalnya nih kita pengen sharing nih dengan bapak ibu pemirsa gitu dok. Nah, kira-kira kalau malnutrisi, nah itu kira-kira apa sih dok faktor-faktor gizi yang harus kita penuhi? Tapi kalau misalnya obes, nah itu gimana? Apa saja yang harus kita batasi atau benar-benar dihindari, gimana dok? Jadi kalau untuk malnutrisi itu kan biasanya udah dasarnya dari lansianya ini sendiri emang udah makannya udah kurang ya. Atau mungkin dia hanya memenuhi satu jenis aja, misalnya udah nafsu makannya berkurang, terus terkadang cuma makan bubur cukup nih gitu 3 kali gitu tanpa ada lauknya gitu misalnya. Sedangkan untuk malnutrisi ini sendiri kan butuh tuh makan, misalnya untuk yang berat badannya mungkin sekitar 40 kilo gitu ya, berarti kurang lebih bisa kalau misalnya kita kasih 30 kilokalori gitu ya, jadinya bisa di 1200 gitu. Berarti nanti kira-kira itu kalau piring gimana dok? Kalau piring berarti kalau misalnya untuk 3 kali makan gitu ya, berarti bisa misalnya nasinya kurang lebih 1 gitu ya, nasinya 1 centong gitu. 1 centong. Iya. Nasi 1 centong, kemudian lauknya bisa 1 potong. 1 potong. Ya, bisa lauk 1 potong sedang kali ya dok? 1 potong sedang atau 1 potong misalnya pahanya gitu ya, atau dada gitu, bagian dada ayam misalnya ya. Nah itu bisa di 1 potong itu kurang lebih sekitar 50-60 gram lah. Sekitar itu. Nah nanti sayurnya bisa 1 mangkok, mangkoknya mangkok kecil kayak mangkok kalau sayur gitu ya, mangkok kecil kurang lebih berapa ya? Ya 100 gram kurang lebih lah. Gitu ya, itu bisa itu. Jadi itu untuk 3 kali makan. Itu untuk malnutrisi. Bisa untuk malnutrisi, iya. Jadi nanti karena kan tergantung sama moodnya pas lansianya ini ya. Kalau kita kasih banyak langsung sekalian gitu, ini belum tentu habis. Padahal kan kita targetnya asupannya bertambah setiap hari gitu kalau untuk yang malnutrisi. Kalau kita langsung kasih banyak gitu pasti banyak sisanya, jadi nggak kemakan. Terus kita juga harus tahu juga
kesukaan lansianya ini. Jadi boleh dok, Apa? misalnya setiap jam makan dikit-dikit boleh? Kayak gitu? Boleh lebih sering gitu, lebih sering makan gitu, jadinya frekuensinya sedikit, frekuensinya lebih sering tapi volumenya lebih sedikit. Iya. Jadi dibuatnya seperti itu supaya, karena kan untuk yang malnutrisi biasanya mereka ngerasa oke udah kenyang nih, cepet kenyang gitu. Kalau misalnya hanya 3 kali sehari itu kurang ya, jadinya nggak terpenuhi nih, padahal makannya udah 3 kali sehari, cuma ya kebutuhannya tidak terpenuhi. Kalau obes gimana dok? Kalau obes bisa dengan takaran yang sama, tapi cara pengolahannya aja gitu, dan pemilihan jenis makanannya Takarannya sama dok? kita sama. Oh gitu. Atau disesuaikan sama kebiasaannya, karena kan bisa jadi kalau kita kuranginnya terus langsung banyak makanannya itu dianya bisa jadi cheating gitu, jadi makan yang lain-lain karena masalah si lapar gitu. Jadi sesuaikan dengan kebiasaan makan yang lansianya ini sendiri. Terus dianjurkan untuk memilih jenis makanannya, jadi nggak yang berlemak tinggi tapi lemaknya rendah gitu, sama pengolahannya berarti kan nggak digoreng gitu, sama minimal mungkin tidak digoreng, jadi tidak ada tambahan minyak gitu, tidak ada tambahan lemaknya. Luar biasa ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, masalah untuk memberikan nutrisi kepada lansia itu ternyata sangat-sangat perlu perlu wawasan, terus perlu juga pemeriksaan. Nah, di RSUD Hikmat Sehat Afiat itu sudah ada NCU ya dokter, NCU untuk lansia gitu ya, karena dengan NCU ini maka lansia atau keluarga lansia ini bisa pemeriksaan lebih dini gitu ya dok. Kira-kira lansia ini seperti apa, sehat, kebutuhannya apa gitu dok. Nah kira-kira seperti apa itu dok? Sebaiknya memang setiap lansia itu dilakukan screening yang namanya pemeriksaan paripurna pada geriatri itu dokter Kurnia. Kalau bisa sih pertama kali ketemu dokter itu kita periksa. Nah di situ kan nanti kita lihat bagaimana kemampuan aktivitasnya atau namanya ADL, bagaimana kognitifnya, ada demensia atau tidak, kemudian bagaimana nutrisinya, adakah depresinya, adakah kecemasannya. Jadi kita sudah, jadi begitu bagusnya malah sebelum lansia, pre-lansia sudah dilakukan. Jadi ketika dia jadi lansia maka dia sudah siap bahwa saya ini punya apa, kan kita ngecek tuh status fisiknya juga ya, status fungsionalnya dari ini tuh kita lihat tuh semua, ada nggak dia gangguan. Kalau dia ada penyakit kronik ya itu diperbaiki. Terus yang lain, ya, termasuk gizi itu juga kan berpengaruh terhadap kemampuan beraktivitas. Ke kognitif juga berpengaruh ya dokternya ya. Itu ke kognitif juga berpengaruh ketika dia kekurangan zat-zat tertentu. Nah jadi idealnya sebenarnya sih memang yang sakit sudah ketemu dokter, yang sehat itu medical check up lansia sebenarnya sebaiknya dilakukan. Jadi dengan kita bahkan pre-lansia dengan memeriksa itu dia sudah tahu tuh kalau misalnya ternyata kayaknya masa ototnya kurang nih, kemungkinan sarkopeni itu kita pasti ada ininya, ketemu kan kita cek benar nggak ini dia sarkopeni, maka jangan sampai begitu lansia dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mampu beraktivitas karena sarkopeni. Tapi kalau sudah medical check up dia udah tahu, oh ternyata saya harus makan ini, saya harus beraktivitas ini, apa yang harus saya siapkan dia sudah siap. Biasa ya. Jadi harapannya ya dengan lansia itu memahami tentang gizi dan kemudian bisa mendeteksi lebih dini kesehatannya ya, maka lansia itu bisa sehat dan berdaya untuk kehidupannya ya dokter ya. Nah, kami punya kabar spesial untuk kamu semua. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun yang ke-18 RSUD Kisah dan ulang tahun yang ke-27 Kota Depok, akan ada hadiah menarik untuk 3 penanya terpilih. Jadi, jangan ragu untuk kirimkan pertanyaan terbaik kamu terkait topik pada hari ini. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu pemirsa ya, terima kasih kebersamaannya. Kita akan bertemu pada podcast kesehatan yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.